Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang mutual funds and other investment company di mata kuliah manajemen portofolio. Nah, kami beranggotakan 2 orang, ada saya Helga Aspirani Hulu dengan NIM 21311500041. Dan saya Stefani Teresia Rogi dengan NIM 2131150018. Nah, di sini kami akan membahas 4 bagian. Yang pertama, investment company. Yang kedua, types of investment company. Yang ketiga, mutual funds. Dan yang keempat adalah costs of investment in mutual funds. Yang pertama yang akan kami bahas adalah investment company atau perusahaan investasi. Sebelumnya kita juga harus paham tentang pengertian dari perusahaan investasi. Nah, perusahaan investasi secara umum ini adalah perantara keuangan yang mengumpulkan dana dari individu atau investor dan menginvestasikan dana tersebut dalam berbagai macam jenis sekuritas atau aset lainnya. Nah, perusahaan-perusahaan ini dengan demikian menyediakan mekanisme bagi para investor kecil untuk bekerja sama yang tentunya untuk mendapatkan keuntungan dari investasi yang berskala besar. Nah, di sini ada 4 fungsi perusahaan investasi. Yang pertama ada pencatatan dan administrasi, yang kedua ada diversifikasi dan pembagian, yang ketiga adalah manajemen yang profesional, yang keempat adalah biaya transaksi yang lebih rendah. Nah, yang kedua ini adalah types of investment company atau jenis perusahaan investasi. Nah, di sini ada unit investment trust. Unit Investment Trust atau UIT adalah perusahaan investasi yang menawarkan portofolio tetap seperti saham dan obligasi dan juga sebagai unit yang dapat ditukar kepada investor tapi dalam jangka waktu tertentu. Dan UIT ini juga memiliki tanggal kadaluarsa berdasarkan investasi apa yang dimiliki investor dalam portofolio, dan UIT ini tidak dapat diperdagangkan secara aktif. Nah, di sini ada 5 jenis investment trust. Yang pertama ada portofolio strategi, yang kedua portofolio pendapatan, yang ketiga portofolio diversifikasi, yang keempat portofolio khusus sektor, yang kelima ada portofolio yang berfokus dengan pajak. Nah, perusahaan investasi terkelola ada 2. Yang pertama reksadana terbuka, yang kedua ada reksadana tertutup. Nah, di sini organisasi investasi lainnya ada 3. Yang pertama ada dana gabungan, yang kedua ada dana investasi real estate, yang ketiga ada dana lindung nilai. Nah, yang pertama ini ada dana gabungan. Dana gabungan ini seperti bank perusahaan asuransi. Nah, di bank perusahaan asuransi ini ada reksadana pasar uang, reksadana obligasi, dan reksadana saham. Nah, yang kedua ada dana investasi real estate, di mana dana investasi real estate ini seperti halnya reksadana tertutup yang berupa kontrak investasi kolektif, seperti mall, perkantoran, apartemen, dan juga hotel. Dan yang terakhir ada dana lindung nilai. Sebenarnya ini lebih ke fleksibel, risiko kerugiannya juga rendah, tapi biayanya mahal dan risiko strategisnya besar. Nah, ini contohnya seperti Man Group Renaissance Technology. Selanjutnya, pembahasannya ada di mutual funds atau reksadana. Kita perlu tahu dulu apa itu definisi dari reksadana. Reksadana atau perusahaan investasi terbuka adalah wadah dan pola pengelolaan dana atau modal bagi sekumpulan investor untuk berinvestasi dalam instrumen-instrumen investasi yang tersedia di pasar modal dengan cara membeli unit penyertaan reksadana. Adapun kebijakan investasi di mana reksadana pasar uang memiliki instrumen pasar uang jangka pendek dan berisiko rendah, sementara reksadana obligasi memiliki sekuritas pendapatan tetap. Berikut adalah klasifikasi dana berdasarkan kebijakan investasi. Yang pertama ada reksadana pasar uang. Yang kedua, reksadana saham atau dana ekuitas. Yang ketiga, dana sektor. Yang keempat, dana obligasi. Yang kelima, dana internasional.
Yang keenam, reksadana berimbang. Ketujuh, alokasi aset dan dana fleksibel. Dan yang kedelapan, ada dana indeks. Bagaimana reksadana dijual? Reksadana dijual bisa secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung dijual melalui penjamin emisi dan tidak langsung dijual melalui pialang. Baik, selanjutnya ada pembahasan cost of investing in mutual funds atau biaya investasi di reksadana. Adapun struktur biaya, yang pertama itu ada biaya operasional, yang kedua ada beban front to end, dan yang ketiga ada beban back to end, dan yang terakhir ada biaya 12B-1. Biaya dan pengembalian reksadana. Tingkat pengembalian investasi dalam reksadana dapat diukur sebagai kenaikan atau penurunan nilai aktiva bersih, ditambah dengan distribusi pendapatan seperti dividen atau distribusi keuntungan yang dinyatakan sebagai pecahan dari nilai aktiva bersih pada awal periode investasi. Berikut rumus untuk menghitung tingkat pengembalian pada reksadana. Sekian pemaparan materi mengenai mutual funds atau reksadana. Selebihnya, terima kasih.